dari Damai Indonesiaku yang bertemakan menuju keluarga Samara, dan nanti insya Allah ada 3 peternak bagi jamaah yang ada waktu kita silakan untuk mengikuti kajian tersebut. Dan juga diingatkan kepada pengurus dan panitia maulid bahwa nanti jam 8 insya Allah kita akan rapat di sekretariat. Untuk itu kepada jamaah dan para pengurus serta panitia dimohon kehadirannya untuk mengikuti rapat membahas cara peringatan maulid Nabi. Selanjutnya bahwa pagi ini tema kita yaitu tentang Al-Quran dan spirit kebudayaan bangsa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Adani Asyidiki BAMSI sampai dengan waktu subuh nanti. Waktu subuh pagi ini jam 6, sehingga kita bisa mulai melaksanakan sholat subuh jam 6:10 untuk menghindari waktu-waktu yang diharapkan melaksanakan sholat. Mari kita sama-sama ikuti apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wa akhirah. Kepada beliau falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah muncul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Muhtadun atau Al-Muhtadin, Al-Muhtadun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari yang berkah ini ya, di waktu yang berkah ini Allah pertemukan kita semua. Allah izinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah, tempat yang berkah, tempat yang mulia. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di pagi ini, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kembali kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum mulai mari sama-sama kita niat i'tikaf ya. Agar duduknya kita kurang lebih 1 jam ke depan mendapatkan pahala i'tikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Baik, alhamdulillah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tema kita di kajian subuh kali ini adalah tentang Al-Quran dan spirit kemerdekaan bangsa. Bangsa apa? Bangsa Indonesia ya. Kok nggak saya tulis? Udah diwakili sama gambar benderanya. Kepanjangan Pak, karena judul besar. Jadi Al-Quran dan spirit kemerdekaan. Dan ini adalah cara kita, di antara cara kita untuk merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia.
adalah mengkaji, walaupun tidak dalam karena waktunya singkat, minimal kita tahu bahwa Al-Quran yang itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi orang bertakwa, terkhusus hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia tadi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka Al-Quran juga memberikan arahan kepada kita bagaimana sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga negara yang baik, ya, untuk bisa memaknai hari kemerdekaan ini dengan baik, sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, jadi kita udah ngerayain nih Pak, sebelum hari H-nya. Alhamdulillah ya. Sama-sama kita akan mengkaji secara ringkas bagaimana arahan Al-Quran, spirit kemerdekaan yang ada di dalam Al-Quran, yang ini akan menjadi pegangan atau panduan hidup kita semua. Ya, kita awali. Ada dua istilah kemerdekaan, kemerdekaan bangsa. Kita gabung menjadi kemerdekaan. Perlu kita bedah sedikit, apa itu merdeka? Merdeka atau kemerdekaan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah kondisi atau keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya, atau bermakna kebebasan. Itu. Dan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Tidak hanya bangsa Indonesia saja, tapi seluruh bangsa yang berdaulat di atas muka bumi ini berhak mendapatkan kemerdekaan. Tapi untuk mengkaji kemerdekaan dari sisi Al-Quran, kita yakin bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka perlu kita ketahui apa padanan yang tepat untuk memaknai kata kemerdekaan itu. Setidaknya ada dua Pak, ada dua istilah yang sepadan dengan kemerdekaan. Pertama adalah al-istiqlal. Al-istiqlal. Makanya Masjid Istiqlal itu merdeka, ya kan? Pertama al-istiqlal. Kedua adalah al-hur. Al-hur, al-hur dan al-istiqlal. Dua istilah ini setidaknya menggambarkan semangat atau spirit kemerdekaan, terkhusus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi ya, kalau kita tinjau lagi lebih dalam lagi, menurut KBBI, makna KBBI yang tadi adalah kondisi berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah dan sebagainya, maka kemerdekaan dalam bahasa Arab, dalam makna yang kita inginkan itu adalah al-hur. Ya, alif, lam, ha, ro, ro-nya tasydid, al-hurru, ya, al-hurru, kemerdekaan. Dan kalau kita tinjau lagi kemerdekaan, menurut salah seorang mufassir, pakar tafsir dari Tunisia, bahwa ya, bernama Ibn Ashur, bahwa aspek kemerdekaan dan kebebasan yang dikehendaki syariat Islam itu diantaranya adalah pertama, hurriyatul i'tiqad, bebas untuk berkeyakinan. Hurriyatul aqwal, bebas untuk berpendapat dan bersuara. Termasuk di dalamnya hurriyatul ilmi wat ta'limi wat ta'lif, bebas untuk belajar, mengajar dan berkarya. Hurriyatul a'mal, bebas untuk bekerja dan berwirausaha dan sebagainya. Ini dari sisi bahasa. Karena dalam mengkaji sesuatu, pertama harus kita bedah dulu Pak, dari sisi bahasanya bagaimana. Kalau dari bahasa sudah selesai, baru kita masuk ke tinjauan lebih dalamnya, yaitu dari sisi istilah. Makanya istilah kan epistemologi, etimologi, yang istilah-istilah dalam filsafat ilmu. Jadi ketika kita membahas
satu kajian tertentu, satu disiplin ilmu tertentu, yang harus kita pastikan adalah bahwa makna yang akan kita bahas itu adalah sesuai. Jadi bukan makna yang apa yang saya yakini lalu Bapak yakin yang lain. Nah, itu nggak nyambung nanti Pak. Kita lagi bahas merdeka, apa yang saya yakini merdeka itu adalah bebas dan sebagainya. Ternyata yang Bapak yakini merdeka itu dengan arti yang lain. Nah, itu nggak akan dapat. Jadi perlu kita sampaikan dulu dari sisi bahasa merdeka itu apa, supaya kita satu fikroh. Nah, satu fikroh itu satu pikiran, satu tujuan, satu prinsip bahwa kemerdekaan itu adalah al-hur, kondisi berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi dan sebagainya, dan juga bermakna kebebasan. Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan Al-Qur'an itu sebagai ruh dan spirit. Kalau kita konteksnya kemerdekaan, ruh dan spirit kemerdekaan. Al-Qur'an tidak hanya bercerita memberikan spirit hanya dalam konteks ibadah saja, tapi dalam segala konteks. Dan itu sebagai keyakinan kita, Al-Quran adalah hudan linnas. Sebagaimana itulah Al-Quran adalah ruh dan spirit kemerdekaan bangsa. Dalam surah Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami, yaitu Allah, mewahyukan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, ruh diartikan oleh kebanyakan mufassir adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Sebagaimana ruh yang ada dalam jasad kita dapat menghidupkan jasad. Kita punya ruh semua Pak ya? Di mana ruh kita Pak? Di kepala, di tangan, apa di mana? Itu pernah ditanyakan tuh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang nanya, ruh itu gimana sih hakikatnya? Kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi intinya ruh itu urusan Tuhan lah. Intinya dengan ruh itu jasad kita bisa bergerak. Entah di mana letaknya, posisinya kita nggak tahu. Sebagaimana ruh yang telah membuat jasad kita bergerak, melangkahkan kaki ke masjid ini, sebagaimana juga Al-Quran adalah ruh yang membuat kolbu kita hidup. Kalau ruh itu dapat membuat jasad hidup bergerak, Al-Quran adalah sebagai ruh yang dapat membuat hati itu menjadi hidup. Nah itu maksudnya Pak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ruh di sini untuk menggambarkan Al-Quran. Dijelaskan lebih lanjut, sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, tapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Nah, jadi Al-Quran adalah ruh sebagai spirit pembangkit semangat kita untuk menyongsong kemerdekaan yang hakiki. Nah, tujuan dari kajian kita adalah tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa tujuan kita adalah untuk merayakan kemerdekaan, ya. Sebagai kaum muslimin adalah kita cinta kepada tanah air. Jadi dengan kajian ini harapannya, Pak, kita bukan makin benci, Pak, tapi kita makin cinta dengan tanah air kita, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebagaimana Nabi SAW itu cinta kepada tanah air. Apa tanah air beliau? Kota Makkah. Banyak riwayat kalau kita baca sirah nabawiyah itu, ketika Nabi SAW tanda kutip ya diusir, terpaksa hijrah ke Madinah,
Beliau mengulang-ulang Makkah, kecintaan beliau terhadap Makkah. Bahkan saksinya adalah sahabat beliau. Nanti kita akan saksikan riwayatnya. Jadi bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita cinta kepada tanah air. Hubbul waton minal iman. Ya, hubbul waton minal iman. Di antara bagian dari keimanan itu adalah hubbul waton sendiri. Dan itu bukan main-main, Pak. Ulama memberikan kita ya, menyusun kalimat itu hubbul waton minal iman itu bukan hanya sebagai satu pernyataan yang tidak ada maknanya, enggak. Itu diambil intisari dari perjalanan hidup baginda Nabi SAW yang diusir dari kota Makkah ke Madinah. Di Madinah beliau pun membuat pemerintahan. Lalu pada akhirnya beliau pun kembali ke kota Makkah. Nah, intisari kehidupan beliau dilihat, dikaji oleh para ulama kita, khususnya ulama Nusantara, sehingga muncullah satu pernyataan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan seorang muslim. Ada nggak dalilnya Nabi SAW pasti kembali ke kota Makkah? Oh, ada. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 85 Allah berfirman, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau wahai Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Jelas. Di sini nih ujungnya nih. Benar-benar dan Allah benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Benar-benar itu artinya pasti, ya kan ya. Ini terjemahan benar-benar. Kalau kita terjemahkan secara lebih sederhana, pasti. Allah pasti akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Tempat kembali itu apa? Ma'ad. Tempat kembali itu ditafsirkan oleh para ulama banyak, Pak. Pertama adalah akhirat, ya. Akhirat kan tempat kembali kita. Kedua, alam kubur, tempat kembali kita juga, dan pasti kita akan kembali ke sana. Dan sekarang sedang ngantri, ya kan. Kemarin saya habis menyolatkan almarhumah kakaknya Lukman Sardi, siapa? Yang artis murtad itu, kan tinggalnya di Beji, di Depok. Jadi kami alhamdulillah ke rumahnya, datang untuk menyolatkan beliau. Beliau muslim, tapi adiknya yang murtad, ya kan. Ya, jadi kita doakan semoga almarhumah kakaknya Lukman Sardi, ya, mbaknya, husnul khotimah insyaallah, dan Lukman Sardi adiknya mendapatkan hidayah Islam kembali karena murtad, ya. Semoga Allah berikan kembali hidayah Islam, ya, kembali kepada agama Islam. Nah, jadi kematian itu cepat, Pak, ya. Enggak kerasa. Nah, kembali ke sini, ma'ad. Ma'ad itu tempat kembali. Di antara penafsiran yang banyak tapi jarang kita ketahui, bahwa Ma'ad itu adalah kota Makkah. Penafsiran dari mana? Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsir beliau Ruhul Bayan, bahwa yang dimaksud dari Ma'ad atau tempat kembali itu, di antara penafsiran yang ada adalah kota Makkah. Karena Nabi SAW banyak sekali menyebut kata al-waton, al-waton, tanah air, tanah air. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek ini, yang gersang ini, itu kota Makkah saat itu. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Nabi SAW sudah berjaya di kota Madinah bersama para sahabatnya. Seharusnya kan kalau kita logikanya, kalau sudah nyaman di satu tempat, apalagi sudah punya kekuasaan, sudah punya segalanya lah, tentara, pasukan punya, logika manusia mau nggak kembali ke tempat asalnya, padahal dia diusir di situ. Bukan hanya diusir kan, di boykot selama 3 tahun,
dalam kefakiran, sampai Nabi dan sahabatnya makan rumput selama 3 tahun. Allah izinkan hijrah ke kota Habasyah atau kota Madinah. Secara logika, buat apa kembali, kan gitu kan? Buat apa kembali ke kota Makkah yang kita diusir dari situ? Buat apa kembali ke tempat yang kita diusir, kita diboikot? Di sana pun sudah ada pemerintahan, kan? Orang-orang kafir Quraisy, sudah ada berhala-berhala di sana, sudah menjadi satu tempat yang bukan tempat kosong. 360 berhala di sekitar bangunan Ka'bah itu saat itu. Tapi karena kecintaan baginda Rasulullah SAW kepada tanah airnya, beliau pun kembali ke tanah air tercintanya, tempat kelahirannya, dengan tujuan untuk Fathu Makkah, membebaskan tanah air tercinta beliau dari belenggu-belenggu musyrik, belenggu-belenggu syirik, yaitu penyembahan terhadap berhala-berhala. Nah, itu Pak. Jadi di ayat yang tadi kita baca bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikanmu, itu Nabi Muhammad, ke kota Makkah. Ini menunjukkan bahwa hubbul watan minal iman. Dalam ayat lain ada An-Nisa 66. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dan sungguhnya jika seandainya kami, yaitu Allah, perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik itu, konteks orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluar dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Pertama yang kita garis bawahi ada dua kalimat, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Bagaimana Allah dalam ayat ini menyandingkan antara bunuh diri, artinya pengorbanan, dengan keluar dari kampung halaman. Pilih mana? Mau bunuh diri atau keluar dari kampung halaman? Kan gitu. Artinya apa? Saking bagaimana seorang muslim, bahkan orang-orang munafik ini, saking bagaimana mereka, kita semua harus menjaga kedaulatan negara kita, itu sepadan dengan kita mengorbankan jiwa kita. Karena kalau tidak seperti itu, tidak mungkin Allah menyandingkan antara bunuh diri dengan keluar dari kampung halamanmu. Karena dua-duanya apa? Dua-duanya sama-sama penting, menjaga keselamatan diri dan juga menjaga kedaulatan tanah air kita. Karena Allah memadankan, menyandingkan antara dua ini, antara bunuh diri atau keluar dari kampung halamanmu, kesimpulannya adalah sebagai seorang muslim yang bertakwa, yang baik, menjaga tanah air kita dengan berkorban dengan segenap jiwa kita, jiwa dan kemampuan kita. Bagaimana dulu para ulama ya mendeklarasikan jihad, itu bukan main-main Pak, spiritnya dari Al-Quran. Yang dengan itu, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan izin Allah pastinya juga dapat mengusir para penjajah. Ya. Ada lagi satu ayat. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya ke medan perang, keluar semuanya berperang. Enggak, kata Nabi gitu. Tapi mengapa? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab tapi untuk direnungkan. Mengapa sebagian kecil dari golongan itu tidak usah perang, tidak usah pergi dari kampung halamannya, tapi tinggal bersama Rasulullah SAW untuk memperdalam agama, dan pada akhirnya mereka kembali ke tempat mereka, ke suku mereka, ke kabilah mereka untuk berdakwah, memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Pertama yang harus kita garis bawahi Pak, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kita untuk menuntut ilmu, ya kan? Menuntut ilmu. Yang kedua, berjihad. Tapi di sini dijelaskan bahwa berjihad itu tidak wajib untuk semuanya.
Berjihad itu wajib hanya untuk yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Kecuali kita diserang, itu lain hal. Kita diserang, maka kewajiban jihad itu menjadi fardu ain. Adapun ketika kita tidak diserang, lalu ada keputusan jihad dari pemerintah, maka tidak mengikat kepada semuanya. Nah, sisanya yang gak jihad ngapain tuh? Yang gak jihad adalah memperdalam ilmu agama. Saat itu konteksnya adalah memperdalam ilmu agama. Nabi masih hidup, belajar sama Nabi. Nah, kalau sekarang konteksnya gimana? Perang sudah secara umum ya, perang sudah tidak ada. Kecuali di beberapa negara-negara muslim yang saat ini kita saksikan, terkhusus saudara muslim kita di Palestina. Maka jihad yang bisa kita lakukan untuk membangun tanah air kita adalah serius untuk belajar, menuntut ilmu. Berapapun usia kita, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu, Pak, tidak ada batasan usianya. Dari buayan sampai liang lahat. Jangan kita sebagai seorang muslim itu merasa berpuas diri. Ada yang lebih parah, merasa gengsi, malu. Udah senior kok masih belajar? Enggak, Pak. Ulama-ulama dulu itu bagaimana nama mereka itu kita kenal. Bahkan guru mereka pun lebih muda dari mereka. Gak ada gengsi, gak ada malu. Selama orang yang kita anggap itu percaya untuk kita ambil ilmunya, maka tidak ada gengsi, tidak ada malu. Gak boleh. Ketika sudah ada rasa malu, rasa gengsi, apalagi rasa lebih tahu, ya, tidak ingin diajari, maka itulah awal kehancuran kita semua. Jadi menuntut ilmu itu adalah bagian dari perjuangan seorang muslim untuk membangun tanah air tercintanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Tadi adalah sebagai pendahuluan bagaimana Al-Quran adalah sebagai ruh, sebagai spirit dalam menyongsong kemerdekaan bangsa yang hakiki. Ayat Al-Qurannya sudah kita bahas. Bagaimana juga Nabi SAW juga mencontohkan hubbul watan minal iman. Maka ini kajian inti kita. Kemerdekaan setelah kita teliti dalam Al-Quran itu ada 4 aspek, Pak. Jadi kemerdekaan yang hakiki, baik secara individu maupun secara berjamaah, kemerdekaan itu meliputi 4 aspek. Pertama adalah merdeka dari atau dalam teologi batin. Dari seharusnya merdeka dari teologi batin. Yang kedua, merdeka dari penindasan kaum lemah. Yang ketiga adalah merdeka dari fanatisme kesukuan. Yang terakhir adalah merdeka dari kebodohan. Nah, keempat-empat ini yang akan menjadi bahasan kita di kajian subuh kali ini. Pertama adalah merdeka dari teologi batil. Yang kedua adalah merdeka dari penindasan kaum lemah. Yang ketiga merdeka dari fanatisme kesukuan. Dan keempat adalah merdeka dari kebodohan. Pertama, dari teologi batil. Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan manusia untuk menyembahnya, ya, mentauhidkannya, dan menjauhi segala bentuk peribadatan selain kepadanya. Dan ini perlu kita garis bawahi, Pak. Merdeka utama bagi seorang muslim adalah selalu menghadirkan Allah dalam setiap lini kehidupannya. Selalu mawas diri bahwa Allah pasti selalu mengawasinya. Kapanpun dan dimanapun kita berada, di situ ada Allah yang selalu mengawasi kita. Allahu basir, Allah maha melihat. Allahu sami', Allah maha mendengar. Allahu alim, Allah maha mengetahui. Allahu alamul ghuyub, Allah mengetahui segala yang tidak nampak, yang gaib. Allahu muhit, Allah meliputi segala yang kita lakukan. Seorang muslim yang merdeka adalah seorang muslim yang selalu menghadirkan Allah kapanpun dan dimanapun dia berada. Seorang muslim yang merdeka
adalah seorang muslim yang selalu muraqabatullah, yakin bahwa Allah pasti mengawasinya. Nah ini ya, setelah kita tadi mentauhidkan Allah, yang mana tauhid adalah ajakan seluruh nabi dari dulu sampai sekarang. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Salih alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, semuanya mengajak kepada tauhid dan semuanya agamanya Islam. Nabi Musa alaihi salam Islam, muslim semuanya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang muslim semuanya ya. Semua mengajak kepada tauhid. Tapi tidak hanya cukup kepada tauhid. Sebagai contoh Pak, ketika Nabi Syuaib alaihi salam dalam surah Hud memerintahkan kaumnya. Siapa kaum Nabi Syuaib itu? Ada dua. Pertama ada Madian, namanya Madian. Yang kedua adalah Ashabul Aikah. Jadi Nabi Syuaib itu diutus ke dua kaum sekaligus, Madian dan Ashabul Aikah. Madian dan Ashabul Aikah ini Pak, kemaksiatannya itu pertama nyembah pohon. Nyembah pohon karena tempat mereka itu adalah tempat yang subur, hutan, pepohonan. Jadi pohonnya jadi tuhannya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kemaksiatan berikutnya yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib, Madian dan Ashabul Aikah itu adalah mereka sering mencurangi timbangan saat berjualan. Mencurangi timbangannya. Zaman sekarang sederhananya kalau nimbang dikasih pemberat supaya berat nanti harganya mahal, ya kan? Padahal berat aslinya bukan 1 kilo, ya. Berat aslinya mungkin sekitar 800 gram, 700 gram, tambah pemberatnya supaya 1 kilo tuh. Dan mereka juga Madian dan Ashabul Aikah ini adalah sering merampok, ya, sering merampok. Orang lagi jalan, tahu-tahu apa dirampok. Saudagar ya yang mau berdagang lagi jalan menuju kota dari tempat lain dirampok dan sebagainya. Nabi Syuaib alaihissalam ketika mendakwahkan Islam, beliau tidak hanya dakwah tauhid saja. Di awal beliau bilang apa? Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain. Apakah hanya tauhid saja? Oh enggak. Kita lihat lanjutan ayatnya. Wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Wahai kaumku, jangan curangi timbangan. Nah itu. Jadi tauhid, lalu apa implementasi daripada tauhid itu? Konteksnya adalah saat itu jangan curangi timbangan. Sekarang ramai itu Pak, karet, ya kan, karet kita kan termasuk yang bermasalah kan? Getah-getah karet berat besar dibelah, apa isinya? Nah, macam-macam, batu, kerikil, sehingga karet kita kalah dengan karetnya Thailand itu kualitasnya, belum ada kecurangannya di situ. Yang di pasar, ya, sebagian fenomena yang ada mencurangi timbangan, dikasih pemberat dan sebagainya. Ya, pesan Nabi Syuaib apa? Jangan curangi timbangan. Yang kedua, auful mikyan wa ya qaumi auful mikyala wal mizan. Penuhilah timbangan itu. Jadi apa yang bisa kita ambil bahwa dalam beragama seorang muslim yang merdeka itu selain dia adalah tauhid, insyaallah kita semua bertauhid di sini. Kita yakin Allah itu satu Pak ya. Yakin Allah itu Tuhan kita ya. Yakin Allah itu Maha Kuasa ya. Yakin Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tapi tidak cukup di situ saja Pak. Apa implementasi penerapan daripada tauhid ini? Adalah kita yakin Allah selalu mengawasi kita. Sehingga seorang muslim ketika sudah muncul muraqabatullah, yakin Allah selalu mengawasi,
maka dia pun selalu menjaga dirinya. Saat dia terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, maka segera dia cepat untuk sadar, segera dia memohon ampun kepada Allah, tidak nyaman dengan kemaksiatannya. Nah, ini pertama ya. Jadi kemerdekaan pertama kita adalah merdeka dari teologi batil. Teologi itu keyakinan. Kita merdeka, kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Tuhan kita, Allah Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat. Tapi tidak cukup di situ saja, tumbuhkan sifat muraqabatullah, sifat selalu diawasi Allah, dilihat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan hakikatnya jamaah dimulakan Allah, kita semua itu ngantri kemana Pak? Kematian. Kata ulama, orang itu diwafatkan sesuai kebiasaan hidupnya. Hati-hati. Ini kalau kita buka kitab tafsir, banyak sekali pernyataan itu. Jadi seorang itu akan diwafatkan, kondisinya itu sesuai kebiasaan hidupnya. Kalau biasa hidupnya baik, kondisi wafatnya pun baik. Kalau biasa hidupnya buruk, kondisi wafatnya pun buruk. Atau biasa hidup dengan kelalaian, maka Allah akan wafatkan dia dalam kondisi ia sering berada dalam kelalaiannya. Ya, banyaklah video kita lihat Pak, lagi joget mati, ya, lagi nyanyi toto mati. Lagi apa lagi Pak? Hah? Lagi sholat. Nah, ini contoh-contoh yang buruk dulu Pak. Coba kalau kita lihat, ada nggak indikasi kematian orang yang tadi joget itu? Kan nggak ada kan? Nggak ada konfirmasi dulu kan? Di email misalnya, Anda akan wafat jam sekian, detik sekian, terus 1 jam sebelumnya dia mandi. Ada nggak seperti itu? Enggak kan? Takdir Allah dia wafat dalam kondisi sedang mendengar musik, dalam kondisi joget, nyanyi, tahu-tahu ambruk, dikira pingsan dan sebagainya, ternyata sudah meninggal. Artinya apa? Kita bisa simpulkan mungkin kebiasaan almarhum atau almarhumah semasa hidupnya seperti itu. Tapi alangkah indahnya kita saat melihat ada orang wafat dalam sujudnya, ya kan? Di hari Jumat lagi, ada orang wafat di atas ranjangnya, di dalam kamar tidurnya. Sudah Allah berikan isyarat, kamu seolah-olah ya, kamu akan wafat sebentar lagi. Ayo tolong disiapkan. Mungkin kita punya semua nih, orang tua kita mungkin, kakek nenek kita, ya, sebelum meninggal mandi dia. Ada mungkin ya, kita ngalamin ya. Sebelum meninggal dia mandi bersih. Dia nggak pernah mandi sebersih itu. Habis mandi dia pakai wangi-wangian, ya. Habis itu ke masjid, habis itu baca Al-Quran, tahu-tahu udah meninggal. Coba, alangkah indahnya wafat seperti itu Pak. Alangkah indahnya wafat kita dalam kondisi baca Al-Quran. Alangkah indahnya kita wafat lagi baca buku. Alangkah indahnya wafat kita lagi sujud. Alangkah indahnya wafat kita lagi ke masjid. Dan sebelum itu sudah Allah berikan isyarat, kamu akan wafat, maka persiapkan wafatmu, persiapkan kematianmu dalam kondisi yang baik. Dia pun mandi, bersih, wangi-wangian. Dia nggak tahu dia, ternyata itu adalah akhir hayatnya. Dan itu tidak Allah berikan kepada setiap kita Pak. Allah berikan itu kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Isyarat-isyarat itu, bahasanya ilham namanya. Allah berikan kepada segelintir sekelompok hambanya saja yang memang terpilih. Allah berikan ilham, kamu akan wafat jam sekian. Seolah dia tahu ini adalah akhir hayatku, aku akan persiapkan dengan baik. Coba kita bandingkan orang yang tadi wafat apa? Mati pas lagi joget, mati pas lagi nyanyi itu. Coba, wallahu a'lam ya. Itu urusan dia dengan Allah. Yang kita bisa ikhtiarkan sekarang adalah kita merdeka dari teologi batil, perbaiki kembali tauhid kita, perkuat kembali keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita, dan perkuat kembali muraqabatullah, rasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama Pak.
Termasuk jangan ya, kalau kita memperkuat tauhid hanya menyembah Allah, maka kita tambahi bahwa di antara implementasi dari bentuk tauhid itu adalah larangan bersifat materialis. Nah, sekarang orang itu sekarang udah dipercaya sesuatu yang nampak, benar gak? Daripada yang nggak nampak. Ada nggak buktinya itu? Oh ada. Menjelang pemilu, ya, calon-calon pejabat, kan? Calon-calon pejabat, alih-alih dia memperbanyak ibadahnya supaya menang, katakanlah gitu kan, doa. Ini malah kemana konsultasinya, Mbak? Ke dukun. Minta apa? Minta berkatnya, minta doanya, ya kan? Itu karena mereka apa? Karena kita sudah dijangkiti sifat materialis. Kita lebih suka, lebih yakin kepada sesuatu yang nampak daripada yang tidak nampak. Padahal itu adalah bentuk apa? Kesyirikan modern. Ya, kita lebih cinta kepada harta kita sehingga sulit untuk menginfakkan. Kita lebih yakin kepada bantuan orang lain daripada kita pertama kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat materialis. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, selain dari kita perkuat keimanan ketauhidan kita, maka sama-sama yuk pelan-pelan kita hilangkan sifat materialisme ini. Adalah sifat yang selalu mengagung-agungkan sesuatu yang nampak, yang ada di hadapan kita semuanya. Yang kedua adalah merdeka dari menindas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan tolong menolong satu sama lain. Dan juga Allah melarang manusia untuk menzalimi orang lain, menzalimi dirinya sendiri pertama, dan juga menzalimi orang lain dalam bentuk kezaliman apapun. Kalau kita baca At-Takwir ayat 8 sampai 9, Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan, kata Allah, yang dulu saat di dunia dikubur hidup-hidup. Kita baca sirah kan, bagaimana dulu bangsa Arab mudah untuk mengkubur bayi perempuan karena tidak dianggap apa? Dianggap tidak berguna. Lalu ditanya, karena dosa apa ia dibunuh? Nah, ayat ini menjadi landasan bahwa setiap kezaliman, sekecil apapun bentuk kezaliman, pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil ayat lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan, sekecil apapun bentuk kebaikannya, dia akan mendapatinya. Oh, ini adalah tabungan amal pahala. Tapi orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan, sekecil apapun bentuknya, tidak akan pernah luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kaitannya dengan manusia, Pak. Jadi kalau kita berbuat zalim kepada Allah, artinya kita bermaksiat, itu mudah, Pak. Istighfar banyak-banyak, hilang insyaallah. Karena dalam hadis, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat itu dari dosanya itu seperti enggak punya dosa. Ya. Tapi kalau urusan kita dengan manusia, itu enggak cukup hanya kita memohon ampun kepada Allah, enggak. Kalau kezalimannya sama manusia, wajib kita dapat ridho dan ikhlas dari orang yang kita zalimi itu. Itu sama manusia, Pak. Karena kalau enggak begitu, nanti di akhirat ada kata Nabi itu orang yang muflis, bangkrut. Siapa itu muflis? Sahabat jawabnya apa? Oh, orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya duit. Oh, enggak. Kata Nabi apa? Orang muflis itu di akhirat nanti orang yang datang dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya
Puasa wajibnya, puasa sunnahnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, datang dia pahala segunung. Tahu-tahu apa? Pas lagi mau hisab, datang fulan A, fulan B, fulan C. Kenapa datang? Nuntut. Ya Allah, dulu dia ini di dunia sering mengejekku. Ya Allah, dulu di dunia sering menzalimiku. Ya Allah, di dunia ini pejabat nih, bikin kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Ya Allah, ini dulu pejabat nih, bikin kebijakan yang merugikan rakyat dan sebagainya. Yakinlah pengadilan Allah adalah pengadilan yang maha adil. Tidak mungkin bisa disogok. Nggak ada yang disogok, Pak. Sekarang kita bisa nyogok jaksa misalnya, JPU kan, jasa penuntut umum, kita sogok tuh. Ringan hukumannya kan. Hakimnya dibayar juga. Carilah pasal-pasal yang meringankan atau membebaskan. Nggak ada di akhirat nanti begitu. Nyogok siapa? Nyogok pakai apa? Nggak ada. Semua transparan. Terus maunya apa? Oh, aku mau pahala dia, kasih. Maunya apa fulan B? Pahala. Mau kamu apa ganti ruginya? Pahala. Habis pahalanya, Pak. Apakah selesai? Datang orang lain lagi. Ngaku, ini dulu nih sering merugikan saya nih. Sering menyakiti saya nih. Terus mau gimana? Habis pahalanya. Ya Allah, pindahkan keburukanku untuk dia. Dosa-dosaku sekarang pindahin ke dia, transfer ke dia. Itu Pak, orang zalim itu bahaya. Jangan pikir kezaliman itu di dunia ini selesai. Selesai, keputusan pengadilan aman, ya kan? Ya, ringan hukumannya. Enggak, di akhirat nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, ini hadisnya panjang. Jadi sebelum kita masuk, ya, sebelum lanjut untuk melewati sirat itu, ya, kita akan ditahan di satu tempat disebut kontoroh, jembatan antara surga dan neraka. Nah, disitulah proses yang tadi kita sebutkan. Semua kezaliman akan dikisos, dibalas dengan seadil-adilnya, tidak dikurangi, tidak dilebihi. Sehingga kalau sudah selesai, maka pilihannya surga atau neraka. Ketika orang yang banyak kebaikannya dengan izin Allah masuk surga, orang yang tadi kebaikannya sudah habis, tinggal keburukannya, izin Allah juga. Apakah Allah akan memasukkan ke dalam surga atau neraka? Maka dari sekarang, Pak, ya, dari sekarang nih, mari sama-sama kita perbaiki diri. Barangkali ada ucapan kita yang menyakiti saudara kita. Barangkali kita sebagai kepala keluarga ada ucapan yang menyakiti anak kita, istri kita. Maka segera minta maaf. Ya, minta maaf itu mudah, tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Ya, jadi minta maaf itu sekedar minta maaf ya kalau ada salah, tapi faktanya apa? Tidak semua orang mudah untuk mengatakannya. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, jadilah pribadi yang mudah untuk meminta maaf. Kalau ada salah jangan gengsi. Yang kedua, jadilah kita pribadi muslim yang gampang memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa kita minta maaf kepada orang lain? Supaya kita di akhirat selamat. Ya kan? Supaya kita nggak jadi orang bangkrut. Kenapa kita memaafkan kesalahan orang lain? Agar saudara kita juga selamat. Kesian dia nanti bangkrut nih. Udah, ikhlasin aja lah. Selama memang masalahnya bisa diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, ya wes lah gitu. Gak usah kita perpanjang. Sederhanakan. Jadilah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Orang yang memudahkan urusan orang lain, jaminan dari Nabi, wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan urusan orang lain akan Allah mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, merdeka itu artinya merdeka dari fanatisme kesukuan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk saling bersatu, tidak bercerai-berai, tidak terpisah-pisah.
bahwa manusia itu sama semuanya. Yang membedakan di sisi Allah itu hanyalah ketakwaannya. Nabi SAW juga memberikan teladan betapa pentingnya persatuan di antara kaum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih, yang sedang bertikai, yang sedang berantem. Jangan ditambah-tambahin, Pak, kompor-komporin kan. Dan bertakwalah kepada Allah agar dirahmati. Sekarang kita bedah sedikit. Allah menggunakan kata ikhwatun di sini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Saudara itu ada ikhwatun, ada ikhwanun. Ada ikhwan, yang biasanya ikhwan. Ikhwatun. Itu artinya sama-sama saudara itu. Dari sisi bahasa. Itu bentuk jamak ya. Bentuk jamak itu bentuk plural. Jadi saudara banyak. Kalau bentuk singularnya itu akhun. Akhun itu saudara. Akhi biasanya kita kan, saudaraku. Akhun kalau satu. Kalau dua saudaranya akhoni. Kalau tiga dia ke atas ikhwatun atau ikhwanun. Nah, sekarang kita bedah sedikit, Pak. Kenapa Allah di sini menggunakan kata ikhwatun? Kenapa tidak ikhwanun saja? Yang artinya sama-sama saudara. Ternyata walaupun secara bahasa itu sama saudara, ternyata ikhwatun yang ada di ayat ini bermakna saudara satu nasab, satu darah, satu nasab. Sedangkan ikhwanun yang artinya sama-sama saudara itu saudara yang tidak senasab, yang tidak senasab, yang tidak ada hubungan darah, ya orang asing lah. Lantas kenapa Allah mengatakan di sini innamal mu'minuna ikhwatun? Orang mukmin itu bersaudara. Kenapa dengan ikhwatun? Artinya setiap dari kita adalah bersaudara, sebagaimana semua dari kita adalah saudara satu nasab, satu darah. Ini bapak saya semua nih, ini paman-paman saya nih, ini kakek-kakek saya. Ketika kita sudah yakin bahwa orang mukmin itu bersaudara dan persaudaraannya itu seperti satu nasab, satu darah, maka tidak mungkin kita menyebabkan saudara muslim kita berantem satu sama lain. Kalau kita sudah yakin bahwa saudara-saudara muslim kita adalah seperti saudara-saudara, maka pasti kita akan mendamaikan saudara muslim kita yang sedang berselisih. Mau antara dua orang kah, tiga orang, atau antara dua kubu, dan kita menjadi penengah di situ, bukan menjadi pengompor, pengadu domba. Oh, naudzubillah, Pak, ngadu domba, Pak. La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Dan ada analogi yang lebih dalam lagi. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang beriman itu dalam hal mengasihi, mencintai, menyayangi bagaikan satu tubuh, kata Nabi. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut sakit, ikut begadang, ikut panas. Kalau kita misalnya pusing, Pak, nyenyak nggak tidur itu? Enggak. Mau gerak pun juga nggak nyaman. Padahal yang sakit ini kan, kenapa ini ikut-ikutan? Kenapa kaki ikut-ikutan? Itulah satu tubuh. Tangan sakit, jadi males ngapa-ngapain. Maunya istirahat aja. Padahal yang sakit tangan, kenapa kaki ikutan malas? Itulah satu tubuh, Pak. Seorang muslim itu sebagai dalam hal mengasihi, menyayangi antara satu dengan yang lain itu adalah sebagai satu tubuh. Dalam hadis lain disebutkan apa? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin kepada orang mukmin yang lain itu sebagai bangunan, seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan di atas itu semua Allah berfirman, ya ayyuhan nas
inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Konteksnya kita adalah negara Indonesia, negara yang majemuk, walaupun mayoritas umat Islam, tapi kita juga tinggal bersama umat yang lain. Maka sebelum kita kedepankan ukhuwah Islamiyah, yang harus juga kita kedepankan adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Apa itu ukhuwah wataniyah, Pak? Persaudaraan sesama anak bangsa. Apa itu ukhuwah insaniyah? Persaudaraan sesama manusia. Ya, barulah ukhuwah Islamiyah dan sebagainya dalam konteks keindonesiaan. Ya, agar kita tidak pandang bulu dalam menolong orang lain, agar kita tidak pandang bulu dalam melihat orang lain. Yang kita lihat adalah, yang kita cela itu, orang-orang non muslim itu adalah keyakinannya, Pak, bukan orangnya. Ini hati-hati. Yang kita benci itu adalah keyakinan dia, syiriknya itu yang kita benci. Bahwa keyakinan dia ada Tuhan selain Allah, itu yang kita benci. Orangnya jangan, nggak ada urusan sama orangnya. Maka dari itu, sebagai bukti cinta kita, sebagai tadi ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah, adalah kita mendoakan saudara kita supaya dapat hidayah Islam. Kalau Bapak bisa dakwah, dakwahin. Kalau nggak bisa dakwah, doakan. Kalau ada orang yang bisa mendakwahi dia, dukung orangnya. Sederhana itu, tanpa kita membenci orangnya. Kalau kita bahas kajian akidah misalnya, yang sering dibahas oleh ustaz, oh akidah ini nggak benar, agama ini, itu agamanya, akidahnya memang. Karena sebagai seorang muslim itu kita harus fanatik. Fanatik agama itu harus. Gimana kalau nggak fanatik agama? Campur-campur kita nggak boleh. Fanatik agama itu wajib. Itu keyakinan. Adapun sosial nggak boleh. Sosial kita sama semuanya. Kita bantu semua orang, kita bantu. Ada orang kesulitan, kita bantu semuanya. Yang kita benci adalah apa, Pak? Keyakinannya. Dan itu yang ingin kita ajak, kita dakwahin supaya dapat hidayah Islam. Jangan benci semuanya. Dia kesulitan, orang kafir kesulitan, nggak apa-apa. Nah, yang kita benci sekali lagi adalah keyakinannya. Supaya apa? Supaya ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah tetap terjaga. Nabi SAW di Madinah tinggal bareng siapa, Pak? Umat Islam. Ada nggak selain umat Islam di Madinah? Ada. Orang Yahudi. Ada 3 yang terkenal kan? Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Itu kan kabilahnya orang Yahudi saat itu. Apakah Nabi benci orang-orang? Enggak. Karena diajak untuk sama-sama membangun kota negeri Madinah. Nah, dulu negeri Madinah dengan piagam Madinah itu kan, sepakat poin ini sama-sama kita membangun sama-sama. Itu piagam Madinah seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak membiarkan mereka dalam kekufurannya. Dakwahin Islam, didakwahin terus, diajak. Nah, yuk ya sama-sama kita perbaiki mindset kita, kita perkuat ukhuwah wataniyahnya, ukhuwah insaniyahnya. Semua manusia dalam konteks keindonesiaan kita semuanya adalah sama, semua kita bantu, semua kita sayangi. Yang kita benci bukan orangnya, tapi adalah keyakinannya. Yang terakhir adalah merdeka dari kebodohan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan, untuk meningkatkan terus fungsi akal dengan optimal. Karena akan seperti pisau. Akal itu seperti pisau, semakin sering diasah semakin tajam. Semakin sering dianggurkan, tidak dipakai, semakin tumpul. Dalam Al-Quran kata akal diulang 49 kali. Aqlun, ta'kilun, ya'kilun. Itu 49 kali. Dan kata akal dalam Al-Quran
menggunakan kata kerja yang dalam bahasa Arab disebut kata kerja mudhari'. Ta'kilun, kamu berakal. Ya'kilun, mereka berakal. Menggunakan kata kerja mudhari'. Apa kata kerja mudhari'? Adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitasnya selalu berlangsung, tidak ada batasnya. Mudhari'. Yang mudhari itu gini Pak, misalnya saya sekarang sedang duduk, maka dalam bahasa Arab menyebutnya ana ajlisu. Sedang duduk, jadi duduk terus nanti sampai waktunya berhenti. Ya. Tapi kalau saya sudah duduk, bukan ana ajlisu, tapi ana jalastu. Aku telah duduk. Nah, maksudnya telah duduk itu ya udah berlalu kan. Nah, tapi Allah dalam Al-Quran menggunakan kata akal itu untuk apa? Aktivitas dengan kata kerja mudhari, aktivitas yang selalu berlangsung tidak ada habisnya. Pertama itu, pertama kata akal itu diulang 49 kali dalam Al-Quran. Lalu apa spirit kita untuk terus menjaga kemerdekaan akal kita? Adalah wahyu pertama, Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dari segumpal darah. Diulangi lagi tuh, bacalah lagi. Tuhanmu yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi perintah Al-Quran itu membaca, kita berpikir, bertafakkur, bertadabbur, mentafakuri alam ciptaan Allah, dan nggak ada habisnya. Jangan sampai kita menganggurkan akal kita, membuat akal kita semakin tumpul, membuat otak kita semakin busuk dengan kita malas membaca, dengan kita malas berpikir. Sekarang udah ada media sosial Pak, TikTok, Facebook, YouTube, itu ada Reels kan, Reels itu video pendek. Ada satu riset Pak, orang yang sering nonton Reels, scroll terus, itu bisa membuat otaknya busuk. Video pendek, enggak, scroll lagi, sering setiap hari gitu, otaknya busuk tumpul. Itu ada risetnya, ada jurnalnya. Ya, jadi mari sama-sama kita syukuri nikmat Allah ini berupa akal dengan sama-sama banyak membaca. Oh Ustadz, itu apa? IQ orang Indonesia kan udah mentok. Ada risetnya kan? Berapa IQ orang Indonesia? Risetnya itu 78,4. Ada yang mengatakan 74,8. Itu kalau menurut standar itu di bawah standar. Jadi standar IQ orang Indonesia, standar IQ orang normal itu 90. Kalau pintar itu 126 ke atas gitu. Tapi ada risetnya Ustaz, gimana itu? 78,4. Nah, kalau kita dengar pernyataan wakil menteri yang perempuan itu siapa Pak? Yang kacamata profesor siapa namanya? Cerla. Nah, itu ada videonya bagus. Kata beliau apa? IQ orang Indonesia itu ya, yang dikatakan oleh para peneliti 78,4, 74,8 sampai sekarang tidak ada bukti ilmiahnya, kata beliau. Nggak ada bukti ilmiahnya. Mana buktinya? Padahal sementara di waktu yang sama banyak ahli-ahli pakar-pakar Indonesia yang tersebar di luar negeri. Coba kita ke Arab Saudi Pak, di perusahaan minyak di sana, konsultannya itu orang Indonesia. Apa bodoh mereka? Enggak, pinter. Ya kan? Kita ke negara-negara Eropa, pemegang saham terbesarnya di salah satu perusahaan tidak kita sebut, itu orang Indonesia. Dan banyak data-data yang menunjukkan bahwa IQ itu, kemampuan otak itu tidak ada habisnya. Kenapa muncul data IQ orang Indonesia 78,4? Apa tujuan dibalik itu coba?
Apakah tujuannya untuk mengkerdilkan kita? Udah stuck pokoknya di 78 lah, gak usah pinter-pinter banget lah. Terus males baca, belum ada serangan media sosial, belum game online dan sebagainya, belum judi online. Aduh, makin tumpul otaknya. Apakah itu tujuannya? Wallahu a'lam. Padahal pada faktanya otak itu selalu berkembang. Ketika seorang belajar sesuatu yang baru, maka neuron-neuron otaknya itu akan saling terhubung satu sama lain. Itu yang akan menjadi memori. Seorang bisa hafal di luar kepala, ya kan? Bisa hafal Al-Quran, tahu letaknya di mana. Apakah itu orang bodoh? Enggak. Tapi kenapa kita malas membaca? Ya. Tapi kenapa kita malas berpikir? Mungkin kita sudah terpengaruh. Mungkin kita sudah terpengaruh. Orang Indonesia mah udah segini aja lah. Kita dari pola pikir kita pun menganggap bahwa orang lain itu lebih pintar dari kita, menganggap bahwa bangsa lain itu lebih pintar dari kita. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir kajian ini, ya, di poin keempat ini khususnya adalah sama-sama kita tingkatkan literasi, ya. Yuk sama-sama kita rajin baca. Saya dan juga jamaah sekalian sama, kita sedang berproses. Minimal kalau kita punya HP, Pak, nah itu kita download lah PDF-nya. Apa PDF yang banyak itu kan, e-book itu banyak tersebar, ya kan? Yang kira-kira sesuai, bermanfaat untuk kita. Karena membaca itu melatih daya pikir kita, ya kan? Dengan membaca, berdiskusi. Jadi saya sangat senang sekali kalau di satu pengajian itu pertama ada tanya jawab, itu artinya menunjukkan seorang itu berpikir. Dan biasanya di sebagian masjid itu setelah kajian selesai mereka ngumpul lagi kan, diskusi apa yang mungkin tema yang tadi ada yang nggak sesuai, ya nggak masalah. Ada yang nggak setuju, nggak masalah. Atau ingin menguatkan, silahkan. Atau tema-tema lain, biasanya kan politik yang seru, ya kan. Tapi sekali lagi Pak, adab-adab dalam berdiskusi juga harus kita amalkan. Ya, jangan kita bicara yakin tanpa data, itu asumsi. Katakanlah itu asumsi dari kita, tapi sekali lagi kalau sampai ke tahapan kita menuduh, itu hati-hati. Ya. Kalau sampai kita ke tahapan itu adalah fitnah, itu juga hati-hati. Kalau sampai ke tahapan kita adalah suudzon, itu hati-hati. Tapi kalau sudah ada datanya dan memang seperti itu, maka silahkan. Saya yakin dengan pendapat saya. Karena sekali lagi Pak, kembali ke prinsip kita tadi, merdeka dari menindas orang lain. Setiap kezaliman akan dipertanggungjawabkan. Maka jaga lisan kita, maka jaga hati kita, jaga lisan untuk tidak berucap yang buruk kepada siapapun, untuk tidak menuduh siapapun. Jaga hati kita untuk selalu berhusnudzon kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekarang ada 3 pertanyaan, Pak. Berdasarkan 4 poin kemerdekaan dalam Al-Quran tadi, pertanyaan saya jawab di hatinya masing-masing. Ya. Karena antara kita dan Allah saja. Apakah kita sudah merdeka? Merdeka dari kebodohan. Merdeka dari menindas kaum yang lemah. Merdeka dari teologi yang batil. Apalagi yang kedua tadi, mereka dari perpecahan yang ada. Apakah sudah merdeka? Masing-masing jawab. Lalu bagaimana cara agar merdeka secara hakiki? Sederhananya, merdeka dari kebodohan, banyak baca, perbanyak wawasan. Merdeka dari teologi batil, perkuat keimanan kita, tauhid kita perkuat. Allah yang maha memberi rizki, Allah yang maha melihat mengetahui. Merdeka dari menindas orang lain. Dari sekarang Pak, lisan kita, hati kita, tangan kita jaga. Jangan gampang kita untuk mencela orang lain walaupun bercanda. Jangan gampang kita untuk menzalimi orang lain walaupun bercanda. Jangan. Apalagi di atas bercanda yang serius. Nah, terus apalagi yang keempat merdeka tadi? Perpecahan. Jaga kerukunan. Ya, saya yakin Bapak semua di sini, termasuk saya, setiap dari kita punya pikiran. Jadi ada sebuah
kata-kata mutiara tuh. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu ada pendapatnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa nyatuin semua orang di sini. Faman laisa lahu ra'su, faman laisa lahu ra'yun, laisa lahu ra'sun. Orang yang nggak punya prinsip itu seperti nggak punya kepala. Ya. Tapi bagaimana dengan perbedaan yang ada ini menjadi rahmat untuk kita. Bukan untuk kita benturkan satu sama lain. Saya yakinnya begini, antum yakinnya begitu. Udah, antum bukan golongan saya juga bukan golongan antum, kan? Perbedaan adalah rahmat, perbedaan adalah sunnatullah. Selama perbedaan itu masih dalam kerangka ahlu sunnah wal jamaah, maka tidak ada alasan kita untuk berpecah belah. Yang ketiga, sekarang kita ingin bertanya dan mohon dijawab dengan sekuat-kuatnya, ya. Dan ini menjadi afirmasi positif kita di pagi hari. Kata-kata positif yang akan dijawab oleh bumi, itu istilahnya, yang akan menjadi energi positif kita di pagi hari. Ya, saya akan bertanya pada jamaah sekalian. Nanti jawab apa? Siap. Dengan semangat yang membara, Pak. Ya, siap semuanya? Oke. Dengan semangat membara, siap untuk merdeka. Jamaah dimuliakan Allah, siapkah kita untuk merdeka? Siapkah kita untuk merdeka? Siap untuk merdeka dari kebodohan? Siap merdeka dari teologi batil? Siap merdeka untuk bersatu? Siap merdeka? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini adalah doa kita, Pak. Menjelang 17 Agustus ke-80 nanti, pas banget saya ulang tahun juga di 17 Agustus. Ya, di usia 80 dan saya usia ke-26 berarti ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah energi positif kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Saksikanlah hamba-hambamu di rumah Allah ini sudah siap untuk merdeka, maka mudahkanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Silakan kita bersyukur ya. Contoh saya menjalani orang dalam pemerintahan, gue cocoknya apa? Biasanya gini, pertama biasanya bohong.